Sebuah kisah pilu dan tragis muncul ke permukaan dari balik pertunjukan megah dari Oriental Circus Indonesia selama aktif beroperasi. Beberapa orang mengaku mantan pekerja di OCI membuat pengakuan publik yang terbilang mengenaskan. Mereka adalah Rita, Vivi, dan Yuli yang mengaku dipaksa menjalani pelatihan keras sampai mengalami luka fisik dan psikis, bahkan kehilangan identitas demi sebuah tontonan yang menghibur masyarakat. Masuk ke OCI dengan cara yang berbeda-beda, ketiganya kompak mengalami berbagai kejadian tak mengenakan, mulai dari kekerasan, tekanan, sampai pelecehan sejak kecil. Upaya untuk bebas dari penderitaan dengan percobaan kabur pun sudah pernah dilakukan. Kalau saya untuk awal ambil itu tahun 78, usia saya 3 tahun. Jadi kami itu bisa ingat 3 tahun karena di sana udah banyak ya. Saya masuk, mereka sudah banyak. Jadi kita saling share aja usianya. Jadi paham di situ ya, latihan dulu di bawah sama istrinya Pak Tony, namanya Cebiantung, dibawa ke Pondok Indah naik kereta. Nah udah dibawa, dilatih di sana. Di sana tuh awal mula tempat pelatihan, tempat transit di awal di Pondok Indah sebelum adanya Balikpapan. Nah di sana saya nggak lama di Pondok Indah, mungkin 3 minggu atau 3 bulan. Intinya ada target dan mereka langsung udah bisa dasar dibawanya ke Oriental Circus Indonesia. Untuk digabungkan dengan senior-senior atau teman-teman yang seangkatan supaya untuk main sirkusnya itu bisa lebih lagi gitu jika digabungkan. Lebih profesional lagi lah ya. Betul. Terus? Jadinya ya udah lambat tahun. Sebenarnya nggak lambat laun, memang kita harus cepat-cepat bisa, mereka maunya demikian. Disitulah eksploitasi terjadi. Eksploitasinya itu bentuknya kekerasan. Betul. Dipukul. Bukan dipukul lagi, tendang kaki ya. Ditendang kaki, dibantingnya, dileparnya, itu disiplin. Iya, katanya kan disiplin ya. Iya. Untuk disiplin enggak ya, saya bingung bisa membedakan mana yang disiplin dan tidak. Sementara kekerasan itu saya ngerasain masih kecil aja gemeter sekali ya. Untuk pukul yang namanya awal mula saya terima pukul itu pakai bakyak itu Bakyak yang sepatu kayu itu. Sepatu kayu itu sakit kayu. loh tuh. Itu ditimpa, itu pertama kali. Kalau saya juga sebenarnya dari awal tuh nggak tahu diambil dari mana. Tahu-tahu udah ada di Pondok Indah itu sekitar katanya umur 2 tahun kata senior saya. Jadi saya memang dari kecil besarnya ada di situ. Waktu kecil saya memang setiap anak kecil tuh pasti adanya di rumah Pondok Indah itu, base campnya bos itu. Jadi kita dilatih di situ yang standar, sekitar kalau handstand kayak split, kalau udah bisa baru dipindah ke Oriental Circus ikut keliling. Seperti apa yang Ibu? Kan kalau di sirkus itu kan sekitar umur 3 tahun, kurang lebih 3-4 tahun saya dipindah ke Oriental Circus. Dan saya di Oriental Circus itu jadi kita dilatihnya mulai yang buat saya susah ya, karena masih anak-anak. Jadi kalau misalnya apa yang disuruh kan kita tuh dipaksa harus bisa. Kalau nggak bisa ya pasti dipukulin, dipakai rotan, digambar. Iya, anak kecil. Saya tuh ngalamin penyiksaan dari kecil dan saya juga melihat senior saya dipukulin. Jadi saya tuh merasa ketakutan. Sudah biasa. Kan biasa ketakutan. Sampai sekarang pun saya masih trauma, masih ketakutan. Kalau mau gitu. Bukan mau kalau ngelihat mereka itu pasti saya takut. Tuh Mas itu kan setelah tahun 88 saya dipindah ke Taman Safari, bekerja juga Oriental Circus. Terus saya mengalami penyiksaan juga dan akhirnya saya melarikan diri dari sana. Sempat kabur? Kabur saya lewat gunung dari rumah bos itu. Saya lewat gunung, itu gelap hutan itu. Saya kan rumahnya di dalam Taman Safari tapi di atas gunung itu. Untung nggak diterkam harimau ya? Iya, saya tuh lari karena saya disetrap, nggak boleh dihukum, nggak boleh tidur. Orang-orang tidur, saya suruh latihan jam 1 malam, saya nekat kabur. Terus akhirnya kabur saya nggak tahu gimana, pokoknya saya lari. Tahu-tahu pas subuh ada di permukiman kampungan perumahan orang-orang gitu di situ. Terus akhirnya saya turun lagi sampailah ke pasar Cisarua. Di situ lo berhasil kabur ya? Nah, berhasil kabur cuma 3 hari. Setelah 3 hari saya ketangkep lagi. Ketangkep lagi? Kok bisa? Itu saya kan waktu pas kabur ada yang nolongin, perempuan.
pekerja restoran di Taman Safari. Pas itu saya tinggal di rumah dia, 3 hari kemudian saya mau pergi lagi dari rumah itu, ternyata depan rumah itu udah ada security. Saya dibawa pulang, akhirnya dipaksa. Terus saya dibawa ke pos security. Iya. Habis dibawa ke pos security, saya dijemput lah sama Pak Fran sama istrinya waktu itu. Saya disuruh duduk di depan. Ya udah, waktu di mobil saya udah gamparin. Sudah digambarin, pokoknya dia dengan kata-kata bahasa binatang gitu. Terus saya udah nangis-nangis, sudah ketakutan. Itu juga saya pasti di dalam hati saya abis nih, kulin pasti abis di saya bilang gitu. Terus saya udah sampai rumah bos itu diseret, dikeluarin dari mobil, diseret, dimasukin ke dalam kantor. Kantor. Terus dia nggak lama itu apa? Terus dia ngambil setruman gajah waktu itu. Setruman gajah. Ambil setruman gajah. Pada saat itu dia kayak membabi buta, kayak kesetan, ngetrumin saya. Tapi dia nggak ditempelin strumannya, cuman di sundut-sundutin gitu kan. Kalau binatang kulitnya tebal ya, nggak sakit. Tapi kan kalau saya manusia sakit. Pada saat itu saya tuh sampai ke kelamin saya disetrum-setrumnya. Sampai juga. Iya, Kak. Akhirnya saya jatuh, lemes badan saya minta ampun sama dia. Saya bilang ampun sakit, saya bilang ampun om sakit, saya bilang. Tapi dia tuh kalau kita bilang sakit, dia nggak mau dengar. Jadi kita kalau dipukul dia tuh jangan ada suara, nggak boleh nangis, nggak boleh minta ampun gitu. Dia tuh nggak mau denger kayak gitu, malah ditambahin lagi. Terus saya udah jatuh, disuruh bangun, rambutnya, terus saya dijetutin kepalanya ke dinding, terus saya ditampar, akhirnya perut saya dipukul, ditendang, akhirnya saya ngompol di situ pada saat itu. Terus saya jatuh lagi, saya disuruh ganti baju. Gak lama saya dipasung 2 minggu. Dipasung 2 minggu? Iya. Dikasih makan? Di rantai di tempat tidur saya. Tapi dikasih makan gitu ya? Dikasih makan. Saya dikasih makan, terus kalau mau ke toilet saya harus teriak-teriak dulu minta dibukain gitu. Setelah 2 minggu saya dipasung, akhirnya saya dilepasin. Udah gitu saya mulai beraktivitas seperti biasa. Saya mengalami penyiksaan juga. Saya tahun 75. Oh, ada kakak di situ. Dibawa, kita dulu kan belum ada Pondok Indah ya. Di zaman saya dibawa ke Balikpapan, ke Tojo itu. Jadi mama saya melukin saya berdua, nggak boleh anak yang bawa. Tapi saya berdua tuh sama Pak Hadi itu dimasukin ke mobil. Ya dimasukin ke dalam mobil sama si Hadi, lalu kami dibawa berdua ke Balikpapan itu, di Petojo. Nah terus setelah itu beberapa minggu kami dibawa Oriental Circus. Di situ sudah ada kakak-kakak yang lebih besar dari saya gitu. Kita disuruh nonton dulu. Ini apa gitu, kita kan nggak ngerti ini apaan gitu, orang pada jungkir balik gitu kan, kita nggak tahu. Nah udah gitu besok paginya kami tuh sudah mulai dilatih, kita dibengkek gitu, kepala sama pantat gitu, kita harus dibengkek gitu loh. Apa dibengkek? Di split antara pala sama pantatnya gitu. Dari kecil udah dilatih? Iya. Terus split, kaki dipegangin kiri kanan udah gitu ya, ditempelin ke tembok gitu. Kita udah dilatih seperti itu, latihan dasar. Terus handstand, tangan di bawah, kaki di atas, kita udah mulai dilatih seperti itu. Sampai akhirnya saya udah bisa main dasar, main yang awal-awal. Nah barulah datang tuh adik-adik ini, kita segenerasi memang. Baru datang Ida, baru datang Rita, ini segala macam satu masa lah ya. Iya, generasi. Di tahun 86 saya mencoba kabur. Mencoba kabur, tapi baru kita ngelemparin tas, kan ada yang nolok kita kan di luar pagar. Baru ngelemparin tas, ketahuan. Kami ditangkap, kami di kakinya dimasukin ke mobil Fuso, itu tempat tidur kami di dalam mobil Fuso. Di situ kami juga berganti pakaian di situ untuk wanita. Terus kami dikumpulin berdua, saya dengan teman saya Eva. Di dalam mobil dibukuin? Iya, jadi Fran nemuin. Saya sama Eva tuh dimasukin ke mobil Fuso, dipukulin sama Fran sampai berdarah-darah. Setelah itu karena pas giliran saya mau show, saya suruh ganti baju, lapin darah, saya suruh lap darah. Terus begitu saya show. Tak hanya itu, hak mereka sebagai anak-anak waktu itu pun tak terpenuhi secara layak. Untuk bisa mengenyam pendidikan formal pun sama sekali tidak difasilitasi.
Yang terjadi dalam kesehariannya hanyalah berlatih keras di bawah ancaman penganiayaan yang begitu mencekam. Kita waktu diambil itu papa saya bilang katanya si Hadi ini minta gini, kita dianggap anak katanya. Dia nggak punya anak perempuan. Terus kami akan dijadikan anak angkatnya dan akan disekolahkan ke luar negeri. Tapi ternyata setelah kita dibawa ke sirkus itu, kita ada pendidikan formal, nggak dapat, cuma calistung aja. Jadi benar-benar cari pendidikan sirkus, bukan pendidikan formal. Tapi diajarin baca nulis, Calistung aja. diajarin baca nulis berhitung tuh diajarin sama karyawati di situ. Atas perintahnya si Tak cuma tentang pengalaman pahit saat bergabung di Oriental Circus Indonesia, 3 mantan pekerja OCI itu juga bercerita penuh haru pada Pablo Benoa tentang perasaan yang puluhan tahun mengganjal soal keadilan yang belum juga didapatkan. Padahal Vivi mengaku sudah mencoba memblow up kejadian-kejadian yang dialami selama di OCI di tahun 1997. Sayangnya, saat itu hasilnya sama sekali tidak memuaskan. Dengan minimnya bukti, laporan yang dibuat menguap begitu saja tanpa ada penyelesaian yang konkret. Saya melapor ke Mabes Polri dulu waktu itu. Saya bilang, Pak, saya nih dipukulin, saya bilang saya disiksa. Terus saya nggak punya orang tua, saya nggak punya identitas, Pak. Tapi yang dia tanyakan penyiksaan waktu itu. Katanya orang Mabes, kamu dipukul, disiksa, ada bukti nggak, katanya gitu. Saya bilang, bukti apa, Pak? Terus saya gitu, bukti visum. Kalau kamu bukti visum tuh apa? Saya bilang, visum itu kalau kamu dipukul ada bekasnya. Kan saya nggak ngerti kayak gitu. Mungkin udah hilang karena udah beberapa tahun yang lalu waktu itu. Terus akhirnya udah nggak bisa, katanya udah kadaluarsa pada saat itu. Dipertemukan tuh dengan pihak Taman Safari, mediasi kita. Terus secara kekeluargaan sama Bambang Muladi itu, dan katanya mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi sampai tahun 97 dan akhirnya itu nggak ada penyelesaian. Kini, saat cerita kelam saat hidup dalam situasi mencekam bersama Oriental Circus Indonesia sudah berhasil dilalui, Rita, Vivi, dan Yuli masih terus memperjuangkan keadilan. Atensi publik yang datang awalnya memberikan optimisme mereka bertiga dengan para mantan pekerja OCI yang lain untuk bisa menemukan keadilan yang dicari selama puluhan tahun. Sayangnya, sampai saat ini hal itu belum juga didapat. Diketahui, setelah cerita tentang penyiksaan dan penderitaan mereka viral, para mantan pekerja OCI sempat menggelar audiensi dengan anggota dewan di DPR di Komisi 3 yang juga dihadiri oleh pihak perwakilan dari OCI. Saat itu ada saran jika para korban dan pihak OCI didamaikan. Hal tersebut tentunya bukan akhir dari perjuangan yang diinginkan, yang juga dihadiri oleh pihak perwakilan dari OCI. Saat itu ada saran jika para korban dan pihak OCI didamaikan. Hal tersebut tentunya bukan akhir dari perjuangan yang diinginkan. Kasih kesempatan untuk bicara, untuk mengutarakan kronologi. Jadi pas di kronologi baru diceritakan sama si Juli ini, ternyata nggak digubris sama dia, langsung di-cut, dia tidak peduli gitu, malah disuruh damai pada saat itu. Iya, itu sangat mengejutkan sekali kan. Dan padahal tadinya, saya pengen ngomong gitu. Kenapa nggak disampaikan Bu pada saat itu? Kan kita langsung nggak dikasih kesempatan, langsung suruh damai, nggak lama udah gitu. Jadi kesel di situ. Jadi ya sudah gitu aja. Iya, disuruh damai aja. Nggak ada hasil apa-apa. Dikasih waktu 7 hari waktu itu. Kan kita dipanggil lagi ke Komisi 13. Oke. Terus? Didatangkan Komisi 13. Kalau Komisi 13 saya merasa puas ya, karena dia bilang memang ada pelanggarannya gitu di situ, dan mereka itu ya harus bertanggung jawab. Pertemuan dengan Komisi 13 di DPR pun merekomendasikan pihak mantan pekerja OCI untuk mendatangi Kemenhumham guna membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mencari kebenaran. Tak butuh waktu lama, rekomendasi tersebut pun langsung dijalankan agar bisa segera menemukan titik terang. Komisi 13 kemarin itu menyampaikan rekomendasi untuk membentuk
tim gabungan pencari fakta lintas sektoral gitu ya. Jadi itu tentu untuk mengungkap fakta kebenaran berdasarkan investigasi yang akan dilakukan gitu. Jadi itu yang kita tanyakan, dan tentu dari pihak Kementerian HAM menjelaskan tentang pemetaan-pemetaan yang mereka akan rencanakan ke depan begitu. Jadi ini yang masih akan kita diskusikan ke depan, pemetaan-pemetaan. Jadi mereka akan koordinasi dengan Mabes Polri, dengan Komnas HAM, termasuk dengan kementerian-kementerian terkait. Tak sampai di situ, para korban OCI juga sempat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menyampaikan aspirasinya. Di situ KDM juga menyarankan untuk menempuh jalan damai dengan iming-iming memenuhi beberapa tuntutan korban. Namun mengingat kekejaman yang pernah dialami di masa lalu, perdamaian dianggap bukan solusi terbaik. Kalau pribadi saya enggak. Saya jujur saya dendam. Berarti tetap akan memperjuangkan? Saya berusaha untuk akan memperjuangkan, intinya saya nggak ikhlas, nggak rela kalau mereka keluarga begitu aja. Tapi bapak-bapak yang terhormat itu kan selalu mengarahkan untuk udahlah ke keluarga. Intinya yang terbaik aja saya maunya mereka harus dikasih pelajaran. Nggak mungkin ke keluarga begitu aja. Kalau saya pribadi gini ya, memang kan mereka Taman Safarinya kan udah berkembang ya, di mana-mana. Kalau saya bilang saya mau mereka dihukum, tapi Taman Safari itu diambil asetnya oleh negara atau bagaimana? Ya, karena mereka harus menggaji 5.000 karyawan katanya. Nah, jadi hak-hak kita mereka selesaikan dulu. Seperti itu. Jadi ibu pengennya adalah mereka menyerahkan Taman Safari kepada negara, tapi selesaikan hak-hak dulu teman-teman. Oke, kalau Bu Bibi? Saya pengen mereka bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab yang cocok? Sebenarnya saya pengennya mereka di penjara ya. Pengennya di penjara? Kalau bisa. Harus bisa Bu, harus dilakukan, harus diperjuangkan. Kalau kita nggak berjuang kan nggak tahu. Karena kan perlakuannya itu kalau menurut saya tidak manusiawi. Karena saya dari kecil mengalami penyiksaan, terus saya ngelihat senior saya juga disiksa, jadi saya tuh udah trauma. Sampai sekarang pun saya masih trauma. Ya. Kalau si Nita? Ya sama Bu Yuri juga. Saya memang benar dari hati yang paling dalam masih punya hati nurani. Hati nurani itu seperti ini. Diambil negara saja. Karena kasihan masih ada berapa ribu karyawan di sana. Intinya mereka diadili atau dimiskinkan seadil-adilnya sesuai undang-undang yang berlaku masih ada di Indonesia, saya percaya. Di sisi lain, Cak Soleh yang bertindak sebagai kuasa hukum para mantan pekerja meminta aparatur negara bisa memberikan perhatian lebih dengan mengusut tuntas kasus yang terjadi. Itu dilakukan semata-mata demi memberikan keadilan untuk kliennya. Jangan sampai kasus seperti ini hanya menjadi sebuah cerita kelam, tapi tanpa penghukuman. Nggak ada pembelajarannya di situ. Makanya bagi saya tidak ada kata lain. Toh satu pelaku masih hidup, 3 orang itu. Yang kedua, dia ini swasta, bukan aparat negara, bukan instrumen negara. Jadi negara nggak punya kepentingan kalau mau mengusut ini, usut tuntas sudah.